Selamat pagi, perkenalkan saya Prida Aryani Ambar Astuti. Saya adalah dosen tetap Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang Event Management and Organization, salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil 2023-2024. Mata kuliah Event Management and Organization ini intinya adalah akan mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana penerapan manajemen proyek dalam merencanakan dan mengimplementasikan special event sebuah perusahaan, baik itu berskala besar maupun berskala kecil, seperti penyelenggaraan seminar, konferensi, lokakarya, pesta formal, pertemuan bisnis, atau konferensi pers. Oleh karena itu, perkuliahan ini juga melibatkan pembelajaran tentang merek, mengidentifikasi target audiens, merancang konsep acara, mengkoordinasi aspek teknis sebelum meluncurkan acara tersebut, serta bagaimana untuk memasarkan special events demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Learning outcomes dalam perkuliahan ini, untuk pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai konsep dan prinsip-prinsip komunikasi, terutama di bidang hubungan masyarakat, serta mampu menerapkannya sesuai kebutuhan dan tujuan organisasi. Selain itu, diharapkan mereka juga memiliki kesadaran dan wawasan tentang lingkup pengaruh ilmu komunikasi dalam konteks kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Terkait dengan keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi program komunikasi dalam berbagai konteks. Mereka juga diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas di bidang ilmu komunikasi, baik secara mandiri maupun berkelompok. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memecahkan masalah secara kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Terkait dengan learning outcomes sikap, mahasiswa diharapkan dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mereka juga diharapkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selain itu, mereka juga diharapkan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Terkait dengan penilaian dalam mata kuliah Event Management and Organization, untuk partisipasi, bobot penilaiannya adalah 20%. Untuk midterm, examination atau ujian tengah semester, bobot penilaiannya adalah 25%, presentasi 20%, dan ujian akhir semester 35%. Keseluruhan nilai mahasiswa atau nilai akhir mahasiswa tergantung pada hasil total evaluasi penilaian dengan presentasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tidak ada tugas lain untuk memperbaiki nilai yang diperoleh, dan tidak ada tugas, tes, maupun ujian susulan. Semuanya ini dilakukan agar mereka lebih disiplin dan tepat waktu untuk menyelesaikan tugas dan ujian. Terkait dengan partisipasi atau diskusi dalam kelas, jika mereka ingin mendapatkan nilai A, maka mereka harus terlibat dalam diskusi, termotivasi, ada persiapan, mereka juga mengajukan gagasan, mengajukan pertanyaan yang bersifat substantif dan kritis, mau mendengarkan dan memberi respon, serta memperlakukan teman dengan setara. Kemudian jika tidak ada persiapan, mereka akan mendapatkan nilai B. Jika kualitas diskusi dan gagasan kurang, maka mereka akan mendapatkan nilai C. Sementara nilai D akan didapatkan jika mereka tidak memenuhi kaidah yang sudah ditentukan. Dan mereka akan mendapatkan nilai E jika mereka tidak hadir di kelas. Untuk presentasi, mereka akan mendapatkan nilai A jika poin-poin yang disampaikan singkat dan jelas.
ada transisi antar poin secara sistematis, memiliki penguasaan materi, memanfaatkan multimedia dengan baik, serta memiliki keterampilan komunikasi. Mereka akan mendapatkan nilai B jika kurang dalam keterampilan komunikasi, mendapatkan nilai C jika transisi antar poin kurang, mendapatkan nilai D jika tidak memenuhi kaidah, dan akan mendapatkan nilai E jika tidak melakukan presentasi. Terkait proposal atau report atau project, jika mereka jelas dalam menyampaikan gagasan, logis, koheren, dilengkapi dengan bukti pendukung, terdapat argumen yang sesuai kaidah akademik, sistematis, orisinal, kompleks, merupakan pengembangan dari materi ajar, dan ada sumber referensi, sudah dipastikan mereka akan mendapatkan nilai A. Sementara nilai B akan diberikan jika proposal atau report tersebut kurang orisinal dan kompleks. C, jika proposal kurang jelas dan kurang koherensi terkait argumentasi yang diberikan. D, jika tidak ada kaidah. Dan E, jika tidak mengumpulkan. Untuk nilai yang akan didapatkan bisa dilihat, jika taraf penguasaan adalah 85-100, maka mereka akan mendapatkan nilai A, yang artinya nilai angka adalah 4. Sementara jika taraf penguasaan hanya 70-74,99, maka mereka akan mendapatkan nilai B dan nilai angka yang artinya adalah 3. Dan mereka akan mendapatkan nilai E jika taraf penguasaan 0-39,99, yang artinya E ini adalah 0. Untuk sesi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbi sudah menerapkan e-learning yang kami beri nama LIPS. Dan seperti dapat dilihat dalam layar, bahwa sesi pertemuan yang ditetapkan adalah 16. Sementara, mereka juga bisa melihat bahwa sesi pertama akan diselenggarakan pada tanggal 8 September 2023, pukul 1 sampai 1.40, dengan topik membahas tentang public relation as a management function. Sementara kalau mereka ingin mengetahui sesi kelima yang akan diselenggarakan pada 6 Oktober 2023, mereka akan mempelajari bagaimana sih memulai atau merencanakan sebuah event. Sementara pada tanggal 15 Desember 2023 atau pada sesi ke-15, mereka akan mempelajari topik yang akan dibahas dalam perkuliahan minggu tersebut adalah tentang bagaimana melakukan close down, evaluation, and legacies terkait dengan event management on organization. Terkait dengan kelas LUR, untuk peraturan kelas, ketidakhadiran kuliah wajib menyerahkan surat keterangan atau dokumen pendukung lainnya maksimal 3 hari setelah ketidakhadiran. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan jika mereka terlambat hadir lebih dari 30 menit, tidak berpakaian sopan dan rapi. Sementara itu, jika mereka protes tanpa disertai argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan ada bukti, nilai akan dikurangi 10-25 poin. Tidak diperbolehkan menggunakan handphone selama perkuliahan, kecuali memang diminta oleh dosen. Kemudian jika ingin meninggalkan kelas harus mengajukan izin. Tidak diperbolehkan untuk makan dan minum selama perkuliahan. Selain itu, terkait dengan tugas, tugas dikumpulkan sesuai dengan jadwal melalui LIPS atau e-learning yang digunakan Kalbis. Bagi yang terlambat dalam pengumpulan tugas tapi masih pada hari yang sama, nilainya akan dikurangi 25%. Bila terlambat 1 hari, mereka akan mendapat nilai hanya 50%. Jika terlambat lebih dari 1 hari untuk pengumpulan tugas, akan mendapatkan nilai hanya 10%. Jumlah ketidakhadiran maksimal 3 kali pertemuan per mata kuliah untuk dapat mengikuti ujian akhir semester. Jika ada surat atau keterangan lain ketika mereka tidak hadir, maka itu nanti bisa dipertimbangkan apakah mereka akan dianggap hadir atau tidak hadir dalam perkuliahan tersebut. Tapi jumlah ketidakhadiran maksimal adalah 3 kali pertemuan per mata kuliah, sehingga jika lebih dari 3 kali, mereka tidak akan diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Kecurangan dalam bentuk apapun seperti menyontek atau melakukan plagiarisme dalam pembuatan tugas, tes, atau ujian
akan membuat mahasiswa langsung memperoleh nilai A. Online interaction, jika ada pertanyaan, dapat dilakukan melalui WhatsApp atau melalui email seperti yang dapat dilihat pada layar. Sementara referensi yang digunakan, buku referensi utama adalah buku milik Sean and Perry yang diterbitkan di tahun 2010 dengan judul Successful Event Management edisi ketiga. Sementara buku-buku pendukung lainnya adalah milik Gage, Hoyle, Kennedy, dan O'Toole and Milo Nikolaitis yang semuanya terkait dengan bagaimana melakukan event atau melakukan pengaturan sebuah event. Selanjutnya kami akan menyampaikan pemaparan tentang perkuliahan di minggu pertama pada video pembelajaran kali ini. Perkuliahan di minggu pertama adalah tentang Introduction to Events dalam mata kuliah Event Management dan Organisasi. Terkait dengan pengertian events atau paparan pertama terkait dengan mata kuliah ini adalah tentang definisi dan frameworks dari Event Management and Organization. Definisi dari special event adalah phenomenon arising from those non-routine occasion which have leisure, cultural, personal, or organizational objective set apart from a normal activity of daily life. Jadi, special event ini adalah sebuah fenomena yang memang dilakukan di luar kegiatan non-rutin yang tujuannya adalah untuk entertain, untuk faktor kebudayaan, untuk tujuan personal, atau untuk tujuan organisasi. Jadi sekali lagi, terkait dengan definisi atau framework dari special event, terdapat 5 karakteristik atau kata kunci dari pengertian special event. Yang pertama, ini adalah sebuah kegiatan yang sifatnya adalah non-rutin. Dan tujuannya bisa untuk entertainment, untuk budaya, untuk pribadi, atau organisasional. Sementara sekali lagi, karena sifatnya special event adalah kegiatan yang sifatnya non-rutin, oleh karena itu, kegiatan ini bukanlah kegiatan yang biasanya dilakukan secara normal dalam kegiatan sehari-hari. Dan tujuan dari special event adalah untuk menghibur, untuk merayakan sesuatu, atau untuk menghadirkan sebuah tantangan baru. Jadi tujuan dari special event diantaranya adalah untuk bagaimana mencerahkan atau menghibur seseorang untuk melakukan perayaan, ataukah ini adalah sebuah tantangan agar mereka memiliki experience atau pengalaman yang lain. Dan special event ini dilakukan terhadap sekumpulan orang. Bukan hanya satu atau dua, tapi dilakukan kepada sekumpulan orang. Ini adalah definisi dari special event, di mana special event ini adalah spesial sebuah fenomena yang sifatnya adalah bukan rutin dan tujuannya adalah untuk menghibur, merayakan, atau menantang seseorang untuk mendapatkan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan pengalaman yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan definisi tersebut, terdapat 5 kata kunci dari pengertian special event. Saya harap dari definisi ini, kalian paham apa sih pengertian dan perbedaan dari special event atau event saja. Kategorisasi dari special event seperti yang sudah disampaikan dalam definisi tersebut, special event ini dapat dikategorisasikan sebagai sebuah kegiatan yang sekedar untuk bersenang-senang atau hiburan. Kemudian kegiatan yang sifatnya adalah cultural, kegiatan yang sifatnya adalah personal, dan kegiatan yang sifatnya adalah organizational. Kalau leisure event di sini seperti misalnya adalah penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya adalah olahraga atau rekreasi.
Sementara untuk personal event seperti misalnya pernikahan, ulang tahun, atau perayaan anniversary. Sementara untuk event organisasi, contohnya adalah event yang sifatnya adalah komersil, politik, untuk penggalangan dana, atau untuk memasarkan sebuah produk atau layanan. Sementara event yang termasuk dalam kategori budaya atau cultural, ini adalah seremonial dari budaya di suatu daerah tertentu yang sifatnya ini bisa adalah seperti kesenian atau cerita rakyat. Tapi sekali lagi, apapun special event yang masuk dalam kategori cultural, ini sangat erat dengan budaya yang berlaku dalam suatu yang berlaku pada suku atau tempat tertentu. Masih terkait dengan introduction to special event, event itu sendiri jika kita sudah membahas bagaimana definisinya, kita sudah membahas bagaimana kerangka dari pengertian sebuah special event. Oleh karena itu, dari definisi atau kerangka pengertian dari special event, event bisa dikategorisasikan menjadi 8 kategori. Yang pertama, event itu sifatnya adalah uniqueness, perishability, ambience and service, labor intensive, fixed time scale, intangibility, ritual or ceremony, and personal interaction. Kita akan bahas satu-satu karakteristik dari special event tersebut. Untuk karakteristik yang pertama, uniqueness. Special event dikatakan unik jika dia diselenggarakan berbeda dengan event-event yang lain. Dan ini adalah event yang sifatnya bukan rutin. Oleh karena itu, sekali lagi, special event memiliki definisi sebagai non-routine occasion atau kegiatan yang diselenggarakan yang bukan merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan sehari-hari. Uniqueness ini, kalau menurut Sean and Perry, itu sangat dekat kaitannya dengan perishability dan intangibility. Kita pindah ke karakteristik yang kedua, yaitu perishability. Apa yang dimaksud dengan perishability? Perishability maksudnya di sini adalah tidak bisa diulang secara persis untuk penyelenggaraan selanjutnya. Oleh karena itu, kenapa Sean and Perry mengatakan bahwa perishability ini sangat terkait dengan uniqueness. Karena meskipun itu adalah annual event atau misalnya event yang diselenggarakan tahunan, pada tahun sekarang dengan tahun berikutnya atau tahun sebelumnya, pasti penyelenggaraan annual anniversary tersebut akan berbeda. Oleh karena itu, yang dikatakan special event di sini, meskipun sifatnya bisa tahunan, tetap ada hal-hal yang tidak akan bisa diulang secara persis pada penyelenggaraan selanjutnya. Oleh karena itu, perishability ini juga sangat terkait dengan penggunaan fasilitas dalam event tersebut. Ada fasilitas-fasilitas atau properti yang berbeda yang digunakan dalam event tersebut. Dan ini tidak akan bisa diulang pada penyelenggaraan event setelahnya atau event sebelumnya. Oleh karena itu, karena perishability adalah sesuatu hal yang tidak bisa diulang secara persis pada penyelenggaraan event selanjutnya, bisa jadi konsekuensinya adalah untuk penyelenggaraan event itu bisa mahal. Karena properti yang digunakan ini hanya bisa digunakan hanya sekali penggunaan dan tidak bisa digunakan pada event selanjutnya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah intangibility. Perlu diingat bahwa penyelenggaraan special event ini adalah penyelenggaraan yang bisa dikatakan adalah service atau layanan. Oleh karena sifatnya yang layanan, oleh karena itu special event ini adalah dikatakan intangible atau tidak bisa disentuh, hanya bisa dirayakan. Bisa dilihat pada statement yang kedua dalam layar,
If you go to an event, you will experience the activities, join in, enjoy, and remember it. But there are only a few tangible things that you might have got from it. Jadi ketika kita pergi ke sebuah event, kita itu akan mengalami pengalaman dari aktivitas tersebut. Jadi kita akan mendapatkan pengalaman ketika kita itu bergabung dalam sebuah event, kita terlibat di dalamnya, kita menikmati dan kita mengingatnya. Tapi hanya sedikit hal-hal yang sifatnya fisik atau bisa disentuh yang mungkin kita akan mendapatkan ketika kita terlibat dalam sebuah special event. Dan intangibility di sini adalah normal, hal yang normal untuk service activities. Karena memang special event adalah aktivitas yang sifatnya sekali lagi bentuknya adalah layanan. Sehingga karakteristik ketiga terkait dengan pengertian special event itu adalah intangibility atau tidak bisa disentuh. It is important for event organizer that even the smallest tangible item will help to sustain people idea of how good an event has been. Oleh karena itu, disarankan oleh Sean and Perry dalam penyelenggaraan sebuah event, entah itu kecil, menengah, atau besar, sebaiknya ada hal-hal yang sifatnya tangible yang diberikan kepada peserta event untuk membuat mereka itu bisa mengatakan bagaimana event tersebut adalah sebuah event yang baik. Dan upaya ini adalah upaya untuk membuat sesuatu hal yang sifatnya intangible menjadi lebih tangible. Yang tadinya hanya bisa dirasa, kemudian bisa diraba dan diingat dari sebuah event. Karakteristik yang keempat adalah terkait dengan ritual and ceremony. Sebuah event ini biasanya akan ada seremoni di dalamnya. Oleh karena itu, Sean and Perry mengatakan bahwa ritual and ceremony are the key issues about special event. Kita harus bisa menetapkan sebuah seremoni atau ritual dalam event tersebut, sehingga ketika orang hadir dalam event yang sama, yang sifatnya adalah annual, orang bisa merasakan bahwa, oh ya, ada ritual dan seremoni yang saya rasakan setiap kali saya mengikuti event tersebut. Dan ritual and ceremony often play an important part. Ritual dan seremoni yang dirasakan oleh peserta event, bahwa setiap kali mereka mengikuti event tersebut dan mereka bisa merasakannya, itu akan menjadi satu hal yang penting dalam penyelenggaraan sebuah event atau special event. Oleh karena itu, kita harus mulai memikirkan untuk menyelenggarakan sebuah event atau special event. Kira-kira hal-hal apa sih yang itu akan menjadi sebuah ritual atau seremoni ketika event tersebut akan diselenggarakan secara annual. Karakteristik yang kelima adalah ambience and service. Ambience is one of the most important to the outcomes. Jadi suasana yang dibangun dalam sebuah special event itu akan menjadi satu hal yang akan menghasilkan dampak yang besar. Jadi dampak itu hanya bisa dihasilkan jika kita bisa membuat suasana dalam penyelenggaraan special event tersebut berkenan atau berkesan bagi pengunjung atau peserta event tersebut. An event with the right ambience can be a huge success. Sean and Perry mengatakan jika kita bisa menampilkan atau menghasilkan suasana yang tepat dalam sebuah event, itu akan menjadi sebuah kesuksesan yang besar dalam event tersebut. Oleh karena itu, one of the roles of an events manager is to try and ensure an event succeed by careful attention to detail and by trying to encourage the desired outcome. Apa sih sebenarnya dampak yang kita harapkan dari
penyelenggaraan event tersebut. Harapannya dengan kita bisa membentuk sebuah suasana dan kita memberikan layanan yang terbaik terhadap pengunjung atau peserta event, itu akan bisa mencapai harapan yang kita inginkan. Meskipun demikian, orang yang terlibat dalam event tersebut bisa jadi mereka itu memang tidak bisa join in dalam event tersebut. Karena bisa jadi mereka itu punya bad day, atau mereka itu lagi moodnya lagi jelek, atau bisa jadi hal ini berubah. Seseorang yang lagi dalam mood yang buruk, atau mereka sedang mengalami hari yang tidak baik, ketika mengikuti sebuah event, kemudian mereka jadi berubah. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi event manager. Bagaimana kita bisa menciptakan ambience dan service yang memang sesuai dengan harapan dari peserta atau mereka yang hadir dalam event tersebut. Contoh dari elemen ambience and service dari sebuah event bisa dilihat ketika kita menyelenggarakan sebuah pesta ulang tahun misalnya. Hal pertama yang kita lakukan adalah pasti kita akan mengundang tamu. Setelah kita mengundang tamu, tentu kita akan mulai menyiapkan apa sih makanan dan minuman yang akan kita sajikan kepada mereka. Kemudian kita juga mulai mendekorasi ruangan yang akan digunakan dalam pesta ulang tahun tersebut. Selanjutnya, tamu-tamu yang kita undang mulai berdatangan. Dan mereka mulai bersosialisasi satu sama lain. Karena ini adalah pesta ulang tahun, biasanya mereka yang kita undang adalah rekan-rekan terdekat. Dan biasanya mereka juga mengenal satu sama lain. Ketika mereka sudah datang, sebagai event manager, kita mulai menyajikan minuman. Kita mulai menyajikan makanan. Mereka juga semakin bersosialisasi dengan sesama tamu yang hadir dalam pesta tersebut. Selanjutnya bukan hanya sekedar makanan dan minuman. Kita pun mulai memainkan musik, kita mulai mengajak mereka untuk dansa, kita mencoba untuk menampilkan sebuah games, atau kita menjalin sebuah percakapan. Oleh karena itu, harapannya adalah agar setiap tamu itu merasa senang dalam pesta yang mereka hadiri dengan mereka terlibat dalam percakapan atau dalam acara yang diselenggarakan dalam pesta ulang tahun tersebut. Karakteristik yang keenam adalah personal contact and interaction. Sebaiknya ketika kita mengundang seseorang untuk hadir dalam acara yang kita selenggarakan, mereka memang ada orang-orang yang dikenal dalam event tersebut. Kalau ini acaranya untuk customer relation, mungkin customer service memang harus dihadirkan dalam acara tersebut. Sehingga mereka itu bisa misalnya memberikan salam terhadap tamu yang dekat karena mereka kenal, sehingga bisa terlibat interaksi yang lebih intim dalam acara tersebut. Yang jelas yang perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan sebuah event adalah orang yang hadir dalam acara tersebut dapat berinteraksi satu sama lain karena mereka mengenal orang-orang yang hadir dalam acara tersebut. Kalaupun ini adalah sebuah pesta yang besar, yang pasti tidak semua orang itu mengenal satu sama lain, usahakan ada orang-orang yang dikenal oleh tamu kita sehingga interaksi dan kontak itu bisa terjalin dalam penyelenggaraan event tersebut. Yang ketujuh adalah masalah labor intensiveness. Di sini yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kita mengkreasi atau kita membuat event tersebut jika skalanya besar atau skalanya kecil atau skalanya menengah. Orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan event tersebut adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk penyelenggaraan event. Jika catering, kita akan melibatkan catering, ya mereka pasti harus punya kemampuan untuk bisa menghidangkan makanan minuman yang memang memenuhi selera dari tamu yang kita undang. Jika kita menghadirkan entertainer, ya diharapkan mereka juga memiliki kemampuan untuk menghibur tamu-tamu yang kita undang. Jadi, orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan event tersebut
itu memang memiliki kemampuan sesuai dengan apa yang kita harapkan dari orang-orang tersebut. Karakteristik yang kedelapan adalah masalah fixed time scale. Di sini memang event shines to a fixed time scale. Penyelenggaraan sebuah event ini ada waktu batasan yang sangat membatasi bagaimana aktivitas dari event tersebut akan diselenggarakan. Bisa jadi waktu yang kita miliki untuk menyelenggarakan sebuah event ini pendek, atau bisa jadi waktu yang kita miliki panjang. Nah, di sini sebagai event manager, kita harus bisa mengatur waktu. Jika itu pendek, apa yang harus kita persiapkan? Jika itu panjang, apa yang harus kita persiapkan? Ada objektif-objektif tertentu atau tujuan-tujuan atau target tertentu yang harus terpenuhi ketika sudah kita tetapkan waktu yang harus diselesaikan pada masing-masing timeline tersebut. Oleh karena itu harus diingat dalam pikiran bahwa waktu ini terbatas. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan sebuah event, kita harus mempertimbangkan waktu sehingga tujuan yang kita harapkan dapat tercapai. Demikian pertemuan pertama dalam mata kuliah Event Management and Organization, terutama pada sesi An Introduction to Event. Rangkuman yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pertama ini adalah special event have always had a major role to play in human society. Jadi dalam sejarah manusia, sebuah event itu sudah memainkan peran penting. Kemudian in many respects, modern events are not much different from those of ancient times, especially in helping to enliven daily life. Jadi modern event yang mungkin sekarang jika dibandingkan dengan ancient event yang sudah diselenggarakan jauh-jauh hari di waktu lampau, itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena event itu memang diselenggarakan untuk membantu mencerahkan atau menghibur kehidupan yang tadinya rutin supaya agar lebih bersinar atau bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, summary yang bisa saya sampaikan adalah whatever role event plays in the social context, the management of them can be seen as a service activity. Jadi apapun event itu memiliki peran dalam konteks sosial, event ini adalah sebuah aktivitas yang sifatnya adalah layanan. Oleh karena itu, Sean and Perry mengingatkan, dalam penyelenggaraan sebuah event, kita harus merubah sesuatu hal yang sifatnya intangible atau hanya bisa dirasakan menjadi sesuatu yang bisa diingat atau diraba. This context help us understand how event work, what their management 11 are, and how we can classify them. Jadi bagaimana event ini kita harus bisa membantu untuk memahami bagaimana event ini bekerja sesuai dengan elemen-elemen atau karakteristik sebuah event dan bagaimana kita bisa menghasilkan atau kita bisa memenuhi klasifikasi apa yang disebut dengan special event. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui assignment atau assessment yang ada di e-learning dan discussion forum yang ada di e-learning juga. Silakan pertanyaannya bisa disampaikan di sana. Kemudian minggu depan kita akan mulai mempelajari bagaimana penyelenggaraan sebuah event mulai dari perencanaannya. Dan harapan saya jika kalian paham terkait dengan karakteristik atau definisi dan framework dari pengertian special event sebagai perkuliahan pertama untuk mata kuliah Event Management Organization, di akhir perkuliahan ini kalian bisa menyelenggarakan sebuah event sebagai project kelas yang memang memenuhi
karakteristik dan elemen dari sebuah special event. Terima kasih semuanya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas yang akan kalian hadapi di hari. Selamat pagi, salam sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan.